Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Fatay Alakia Rasyada dari mahasiswi dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video ini saya mau bertanya tentang pengamalan nilai Pancasila di Desa Sukaratu, Kecamatan Sucinaraja ini. Bapak mungkin bisa perkenalkan diri dulu, nama dan profesi atau siapa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kedatangan Akila ini sebagai mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Bandung. Dan alhamdulillah kebetulan pada hari ini sempat dan waktu yang cukup luang, mudah-mudahan ini menjadikan bahan kajian khususnya bagi kami atau umumnya bagi semuanya. Sekarang nama saya Sorebudin, kebetulan sebagai guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 3 Garut, dan sekarang bertempat di Desa Sukaratu, Kampung Pataruman, Kecamatan Sucinaraja. Kebetulan menjabat juga sebagai Wakil Ketua MUI Kecamatan Sucinaraja bagian sosial kemasyarakatan. Terima kasih. Ya, jadi mungkin bisa diceritakan atau dideskripsikan pengamalan nilai Pancasila di Desa Sukaratu ini, bisa secara keseluruhan nilai Pancasila atau mungkin bisa salah satu dari sila nilai Pancasila. Terima kasih atas segala pertanyaannya. Kebetulan negara kita ini sebagai negara yang berlandaskan Pancasila itu sebagai sebuah inang, dan Pancasila itu bagian dari 4 pilar. 4 pilar ini adalah sebuah ketahanan. Sebuah negara harus mempunyai kedaulatan atau harus punya falsafah bangsa Indonesia, itu adalah Pancasila. Kalau melihat pada kenyataannya atau melihat tekstual bahwa Pancasila itu melihat pasal yang pertama adalah sebuah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya ketuhanan yang Maha Esa itu di sini adalah kita harus punya nilai-nilai spiritual, bahwa sesuai dengan kita sebagai umat Islam. Di dalam agama Islam juga ada landasan dasar. Dalam Islam itu ada, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kita melihat kepada landasan tersebut bahwa karena Islam di Indonesia ini agama Indonesia ini sebagai mayoritas umat Islam, maka hadiah yang pertama bagi umat Islam itu adalah sebuah kebijakan negara. Kita punya falsafah Pancasila sebagai landasan dasar, dan di Pancasila itu adalah merupakan sebuah ada landasan. Contoh dalam umat Islam itu dasar yang pertama adalah Al-Quran, dan dasar yang kedua yaitu Al-Hadis. Al-Hadis itu di dalam negara kita ini sebagai Pancasilanya gitu. Kalau Al-Quran sebagai undang-undangnya. Nah, karena di dalam pasal yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, bahwa negara kita ini berdasarkan ketuhanan. Artinya kita ini negara ini sebagai negara yang punya keberagaman dalam beragama. Agama di Indonesia ini kebetulan bukan hanya satu, tapi banyak, seperti agama Kristen, agama Hindu, Buddha, Kristen, Buddha, dan Islam sebagai mayoritas. Tidak menutup kemungkinan karena kita sebagai negara ketuhanan, yaitu harus punya keberagaman. Artinya harus memperlihatkan nilai-nilai toleransi dalam umat beragama. Contoh, di negara kita sebagai negara besar, tidak hanya Islam saja, tapi kita ada beberapa agama. Kita harus menghargai atas agama yang lain. Ada toleransi antar umat beragama. Kalau toleransi antar umat beragama dengan agama non-Islam, dengan agama Kristen dan agama Konghucu, dengan agama selain agama Islam. Kebetulan di Kampung Pataruman ini adalah kebetulan semuanya ya mayoritas agama Islam 100%. Ada kerukunan umat beragama. Kalau kerukunan umat beragama itu
kita harus rukun. Kita kembali melanjutkan ke pertanyaan bahwa dengan menganut sistem ada kerukunan dengan Pancasila ini kita sebuah negara yang rukun. Kita sebagai negara agama ketuhanan yang Maha Esa itu, kalau kita melihat dalam sebuah itu harus hablum minallah, ketuhanan yang Maha Esa, hablum minallah, vertikal, ibarat vertikal. Dan hablum minas itu adalah kemanusiaan yang kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukan hanya kita baik dengan Allah, tapi kita harus baik dengan sesama, dengan masyarakat, dengan negara, hidup bermasyarakat, hidup bernegara. Insya Allah kita ini akan disebut manusia yang sempurna kalau kita baik dengan Tuhan, baik dengan manusia. Baik dengan Tuhan yaitu hablum minallah, baik dengan Tuhan yaitu hablum minas. Kembali lagi ke pertanyaan, ada hablum yang disebut dengan ketuhanan Maha Esa itu adalah hablum minallah, itu hubungan baik dengan Allah. Kalau bilang hablum minas, hubungan baik dengan manusia. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita harus bergotong royong, berbuat sosial, berbuat baik dengan masyarakat, itu namanya hablum minas. Nah, dengan berbuat baik dengan Tuhan dan dengan berbuat dengan manusia, kita dikatakan sebagai manusia yang sempurna. Terus ada nilai-nilai spiritual dalam Pancasila itu, bukan hanya membangun keberagaman dalam beragama, bukan hanya membangun dengan sesama agama, tapi kita harus membangun dengan agama dalam agama Islam itu ada beberapa aliran. Contoh di Pataruman di sini ya, banyak aliran. Ada Persis, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Al-Wasliyah, banyak sekali. Tapi yang mendominasi di kampung Bapak ini adalah Persis, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, dengan keberagaman tadi, kita dengan Pancasila ini kita bisa rukun. Di kerukunan umat beragama, tidak saling mengejek, tapi kita harus saling mengajak. Tidak harus saling membangga-banggakan diri atau golongan, tapi kita harus satu imamah, satu jamaah. Dalam Syekh Ibnu Qayyim Az-Zawji mengatakan, kalau kita ingin bersatu, umat Islam bersatu padu dalam ranah lingkungan Islam sendiri, ada beberapa poin, yaitu harus najata bil ittihadi. Kita tidak akan sukses membangun kebersamaan, tetapi harus kita berjamaah gitu. Wa najata illa bisilaturahmi. Kita tidak akan sukses kecuali harus membangun ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah ashabiyah. Terus lan najata bil quwwati. Kita tidak akan bisa sukses membangun negara kita ini, membangun negara dan agama, kecuali dengan membangun sebuah kekuatan. Dan yang kedua, dalam sila pertama itu bukan hanya membangun keberagaman dalam agama, kita harus membangun yaitu nilai-nilai spiritual. Apa itu nilai spiritual? Itu tentang akidah. Ya, akidah kita tentu akidah sunnah wal jamaah, mengedepankan sunnahnya, yaitu mengikuti ajaran-ajaran Rasul, dan jamaahnya mengikuti ajaran para sahabat yang dibawakan oleh para ulama, para sahabat, para jamaah yang Rasul itu Tuhan menurunkan sebuah kitab atau beberapa kitab kepada Nabi dan Rasul, tujuannya adalah untuk supaya sebagai petunjuk gitu kan. Dan Rasul, Allah mengutus Rasul ke bumi ini tujuannya sebagai tujuannya adalah sebagai untuk menjelaskan liudhiru ala dini kulli, untuk menjelaskan syariah, akidah, dan akhlak. Apa itu syariat? Seperti ajaran syahadat, sholat, zakat, saum, dan haji, itu dalam ajaran syariat. Terus dalam ajaran akidah itu ada akidah ilahiyah, uluhiyah, tentang ketuhanan. Terus ada akidah rububiyah, tentang siapa yang mengurus kita, yang memberikan
memberikan usia, yang memberikan sehat, yang menurunkan hujan, yang memberikan maut, yang mematikan kita, yang menurunkan kita itu rububiyah namanya, akidah rububiyah. Dan akidah nubuah, siapa nabi kita? Itu Nabi Muhammad Rasulullah SAW, sebagian nabi akhir zaman. Dan akidah ruhaniyah tentang alam gaib, itu kan akidah ada hari akhir, ada surga, ada neraka, ada ancaman, ada peringatan, itu ruhaniyah. Dan ada sam'iyah. Ada sam'iyah itu seperti Al-Quran dan As-Sunnah. Itu ajaran-ajaran Islam yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Itu syariah, akidah, dan akhlak. Kita tentu tidak hanya cukup mempelajari tentang syariat, itu bagaimana cara ibadah, dan tidak cukup dengan dengan ubudiyah. Kita harus mempelajari tentang akhlak, bagaimana hubungan manusia dengan Allah, bagaimana hubungan manusia dengan manusia, bagaimana hubungan manusia dengan dirinya. Itu dalam sebuah hadis mengatakan, man arafan nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang tahu tentang dirinya, bahwa dia akan tahu tentang siapa Tuhannya. Yang terakhir itu hubungan bukan hanya manusia dengan Allah, makhluk dengan holi, manusia dengan manusia, manusia dengan dirinya. Ku angkusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian, keluarga kalian. Lalu yang terakhir, kesempurnaan ibadah itu manusia menjadi hubungan dengan Tuhan, yaitu tepan Pancasila itu yang tadi, hablum minallah dan hablum minannas, ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang beradab, hablum minannas, dan manusia dengan dirinya dan manusia dengan alam sekitarnya. Bagaimana hubungan manusia dengan alam sekitarnya? Yaitu harus membangun alam. Jadi kita harus baik dengan alam sekitarnya, harmonisasi antara manusia dengan alam. Dalam Al-Quran itu beberapa kali diulang-ulang dikatakan bahwa wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini setelah Tuhan memberikan baik bagi kalian di bumi ini. Sehingga kalau kita melihat kerusakan-kerusakan bumi ini, dalam Al-Quran juga mengatakan dohal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas, bahwa sudah nampak kerusakan di bumi dan di laut, di daratan dan di lautan, akibat tangan-tangan manusia. Contoh seperti banjir, kebakaran, terus longsor dan lain sebagainya. Kerusakan biaidinas, bisa babi asap, bisa babi maasinas, dengan tangan-tangan manusia. Nah, kembali ke tadi, jadi dengan Pancasila ini kita bukan hanya membangun dalam segi agama, tapi dalam segi kemasyarakatan, seperti pembangunan jembatan atau santunan jompo dan santunan yatim dan lain sebagainya. Dan ini sebagai akhir daripada ini sebagai kesimpulannya, dengan pengembangan Pancasila di Kampung Katarman ini, khususnya umumnya di sekitar Kecamatan Sucinaraja, dengan mengembangkan Pancasila di lingkungan sekitar ini, kita dapat membangun masyarakat yang lebih harmonis. Rupanya cukup sekian dalam ini sebuah resume ya. Mudah-mudahan dengan mengembangkan Pancasila di lingkungan sekitar, kita dapat membangun masyarakat yang lebih harmonis dan lebih maju dan lebih berkeadilan. Alhamdulillah, dengan diakhirinya beberapa pertanyaan dari Adem. Terima kasih Bapak sudah mau menjadi narasumber saya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.